Hari ini, kita akan belajar tentang penentuan trayek pH sampel menggunakan indikator buatan. Indikator adalah suatu senyawa organik yang dapat berubah warna pada rentang harga pH tertentu. Indikator dibedakan menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari ekstrak bagian tumbuhan tertentu yang memiliki warna. Sebagai contoh, kunyit, bunga mawar, bunga kol, dan bunga sepatu. Sedangkan indikator buatan adalah indikator siap pakai yang sudah dibuat dalam laboratorium. Sebagai contoh, metil merah, metil jingga, bromtimol biru, fenolftalein, dan lakmus. Indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk menentukan trayek pH suatu sampel. Berikut adalah tabel daftar indikator buatan beserta trayek pH dan warna gradasinya. Misalkan, diambil satu contoh indikator metil jingga. Metil jingga memiliki trayek perubahan warna pada pH antara 3,1 sampai 4,4. Jika pH kurang dari 3,1, maka indikator berwarna merah. Jika pH lebih dari 4,4, maka indikator berwarna kuning. Selanjutnya, kita akan menentukan trayek pH dari sampel melalui percobaan. Sampel pertama menggunakan larutan cuka. Disediakan 3 buah tabung reaksi berisi larutan cuka dengan volume sama. Pada tabung 1, ditambahkan indikator metil jingga sebanyak 3 tetes. Hasilnya, warna larutan berubah dari tidak berwarna menjadi merah. Pada tabung kedua, ditambahkan indikator bromtimol biru sebanyak 3 tetes. Hasilnya, warna larutan berubah dari tidak berwarna menjadi kuning. Pada tabung ketiga, ditambahkan indikator fenolftalein sebanyak 3 tetes. Hasilnya, warna larutan tetap tidak berubah. Berikut data pengukuran trayek pH sampel larutan. Menggunakan indikator PP, hasilnya warna larutan tidak berwarna, maka pH kurang dari 8. Menggunakan indikator BTB, hasilnya warna larutan menjadi kuning, maka pH kurang dari 6. Menggunakan indikator metil jingga, hasilnya warna larutan menjadi merah, maka pH kurang dari 3,1. Dari percobaan yang dilakukan dan data pengukuran yang diperoleh, dapat dibuat grafik penentuan trayek pH larutan cuka. Berdasarkan penggunaan indikator, didapatkan perpotongan garis pada pH kurang dari 3,1. Sehingga disimpulkan bahwa pH sampel larutan cuka kurang dari 3,1. Selanjutnya, sampel kedua menggunakan larutan deterjen. Disediakan 3 buah tabung reaksi berisi larutan deterjen dengan volume sama. Pada tabung 1, ditambahkan indikator metil jingga sebanyak 3 tetes. Hasilnya, warna larutan berubah dari tidak berwarna menjadi kuning. Pada tabung kedua, ditambahkan indikator bromtimol biru sebanyak 3 tetes.
Hasilnya, warna larutan berubah dari tidak berwarna menjadi biru. Pada tabung ketiga, ditambahkan indikator fenolftalein sebanyak 3 tetes. Hasilnya, warna larutan berubah dari tidak berwarna menjadi merah muda. Berikut data pengukuran trayek pH sampel larutan. Menggunakan indikator PP, hasil warna larutan menjadi merah muda. Maka pH antara 8 sampai 9,8. Menggunakan indikator BTB, hasilnya warna larutan menjadi biru, maka pH lebih dari 7,6. Menggunakan indikator metil jingga, hasilnya warna larutan menjadi kuning, maka pH lebih dari 4,4. Dari percobaan yang dilakukan dan data pengukuran yang diperoleh, dapat dibuat grafik penentuan trayek pH larutan deterjen. Berdasarkan penggunaan indikator, didapatkan perpotongan garis pada pH antara 8 sampai 9,8. Sehingga disimpulkan bahwa pH sampel larutan deterjen adalah 8 sampai 9,8.